Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Arifin dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna melaksanakan tugas UTS mata kuliah materi PAI SMP pada semester 3. Pertanyaan yang pertama, sebutkan ringkasan pokok bahasan yang diajarkan pada kelas 7 semester 1 dan 2 secara singkat. Pada kelas 7 ada beberapa materi PAI, yakni fikih, Quran hadis, hadis akhlak dan sebagainya. Pada semester 1, Al-Quran hadis membahas tentang mengenal pengertian Al-Quran dan hadis serta tajwid dasar. Kemudian materi akidah membahas tentang pengertian iman dan pembahasan tentang rukun iman. Kemudian materi akhlak membahas tentang pentingnya akhlak terpuji seperti jujur, sabar, dan hormat kepada orang tua, guru, dan sebagainya. Kemudian untuk materi fikih membahas tentang sholat wajib, sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Kemudian materi sejarah kebudayaan Islam membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dan masa awal Islam. Kemudian untuk semester 2 juga membahas tentang Quran hadis, fikih, akidah akhlak dan sebagainya. Namun berbeda pembahasannya. Pada semester 2 Al-Quran hadis membahas tentang hadis tentang akhlak mulia dan peran hadis dalam hukum Islam. Untuk akidah membahas tentang iman kepada malaikat. Materi akhlak membahas tentang pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu dan dzikir. Kemudian materi fikih membahas tentang apa itu rukhsah atau keringanan dalam ibadah. Kemudian yang terakhir materi SKI, sejarah kebudayaan Islam, membahas tentang sejarah dinasti Umayyah dan perkembangan Islam pada masa tersebut. Selanjutnya, yakni pertanyaan nomor 2. Pada materi Al-Quran, hadis kelas 7 semester 1 dan 2, terdapat materi tentang tajwid. Jelaskan materi tersebut. Seperti yang kita tahu, tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Pada kelas 7, biasanya diperkenalkan hukum bacaan dasar, seperti idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa, iqlab, dan idhar. Tujuan pembelajaran tajwid ini adalah agar siswa dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang benar dan indah, serta mencegah kesalahan dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Pada materi Al-Quran hadis membahas tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Jelaskan materi tersebut. Hadis yakni berfungsi sebagai penjelas atau tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam Islam, Al-Quran adalah sumber hukum utama dan hadis menjadi sumber hukum kedua. Dalam hal ini, hadis menjelaskan secara rinci hal-hal yang disebutkan secara global di dalam Al-Quran, seperti tata cara sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Selain itu, hadis juga memberikan contoh praktik ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, nomor 4. Pada materi akidah semester 2, membahas tentang iman kepada malaikat. Jelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan supaya peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran iman kepada malaikat dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, dan simulasi. Dan untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru seharusnya dapat yang pertama menjelaskan tugas-tugas para malaikat sesuai dengan ajaran Islam kepada para siswa. Kemudian guru mengadakan diskusi kelompok mengenai kisah-kisah malaikat dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah menggunakan media visual untuk memperkuat pemahaman tentang sifat-sifat malaikat. Kemudian yang terakhir, memberikan tugas atau kuis yang berkaitan dengan materi iman kepada malaikat. Hal ini bertujuan agar siswa memahami konsep keimanan dengan baik dan menerapkan sikap-sikap yang sesuai seperti disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan nomor 5. Pada materi akhlak semester 1 membahas tentang sholat dan zikir. Jelaskan bagaimana pembelajaran dilakukan dan memastikan bahwa peserta didik hafal bacaan sholat dan zikir serta mau melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Agar siswa dapat hafal bacaan sholat dan zikir serta melaksanakan sholat 5 waktu, pembelajaran bisa dilakukan melalui berbagai hal berikut, yakni praktek langsung. Guru membimbing siswa secara bertahap untuk melaksanakan gerakan dan bacaan sholat. Kemudian latihan rutin ya, dengan melakukan hafalan bacaan sholat dan zikir setiap hari di kelas. Kemudian motivasi spiritual. Guru menekankan pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian guru dapat meminta laporan sholat harian atau membuat jadwal evaluasi pelaksanaan sholat di rumah dengan bekerja sama dengan orang tua. Hal ini membantu siswa terbiasa dan termotivasi untuk menjaga sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya nomor 6, pada materi fikih semester 1 membahas tentang apa itu sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Bagaimana sih tata cara sujud-sujud tersebut? Oke, yang pertama yakni sujud syukur. Dilakukan ketika menerima kabar baik atau nikmat yang besar. Bacaan sujud syukur adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian sujud syahwi. Dilakukan ketika lupa atau ragu dalam sholat seperti kurang atau lebihnya rakaat. Dalam sujud syahwi kita membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian yang terakhir yakni sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan saat membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran dengan bacaan subhana rabbiyal a'la. Selanjutnya nomor 7. Pada pokok bahasan fikih semester 2 membahas tentang rukhsah. Apa sih rukhsah itu dan bagaimana penerapan rukhsah dalam kehidupan sehari-hari? Rukhsah adalah keringanan dalam melaksanakan ibadah yang diberikan kepada umat Islam dalam kondisi dan situasi tertentu. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dalam bentuk yang pertama, qashar sholat atau meringkas sholat.
mengurangi rokaat sholat bagi musafir atau orang yang sedang dalam bepergian. Kemudian dalam bentuk jamak sholat, yakni menggabungkan dua sholat dalam satu waktu bagi musafir atau dalam kondisi darurat. Kemudian bisa dilakukan ketika tidak berpuasa. Orang sakit atau sedang dalam perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Ruso ini diberikan untuk memudahkan umat Islam menjalankan ibadah tanpa meninggalkan kewajiban utama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.